Halo Sound Addicts, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini yang akan kita bahas itu adalah mobil gue. Mungkin di 26 Oktober 2024 gue mau melakukan upgrade di mobil gue. Karena gue merasa kan yang paketan yang di bawah 10 juta itu cuma prosesor 4.8 dari Intersys dan subwoofer kolong dan juga head unit. Begitupun juga speaker two-way dari iWave series, semuanya dari iWave. Setelah gue dengerin, gue ngerasa kayak apa ya? Kayak gue butuh yang lebih gitu. Powernya gue butuh power yang lebih untuk menyokong suara gue ini gitu loh. Karena 4.8 kan apa namanya? Prosesor itu kan kecil gitu loh. Jadi powernya juga kecil. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk datang ke Zero Noise dari Kosanto. Apa kabar kok? Oh. Ya, ini dia Kosanto dari Zero Noise. Nah, Kosanto ini yang gue samperin ini, gue minta saran gitu sama Kosanto. Gue pengen suara gue itu lebih ini tapi tetap mengendalikan budgetnya gue mengendalikan keuangan gue gitu loh. Akhirnya Kosanto itu menyarankan untuk cuma tambah ini ya, apa namanya kok? Power. Cuma nambah power sama ganti apa namanya? RCA. Ya, yang RAM. Ya, dari RAM cuma nambahin power satu. Power apa ya waktu itu? Intersys ya? Intersys. Yang SP yang 1.4. Yang ISP 1.4 sama RAM. Kabel RCA RAM. Tapi itu yang M3. RCA juga M3. Nah, habis itu yaudah deh gue bilang gitu, kalau misalkan budgetnya masih di bawah 2 juta, di bawah 2 juta, di bawah 5 juta, di bawah 5 juta, udahlah gue sikat aja, gue bilang gitu. Terus akhirnya dikerjain sama Koko. Pas itu, di sela-sela itu, Koko menawarkan preamp ke gue. Jadi di mobil gue ini yang Innova Two-Way ini dari iWave series ini, ada preampnya sebelum masuk ke apa ya namanya? Masuk ke DSP. Yeah. Pakai preamp. Preamp itu memberikan warna apa sih kalau buat yang belum tahu nih Sound Addicts gitu loh. Menawarkan kasih ke gue itu. Nih lu mau cobain nggak preamp? Gini loh, kalau preamp itu lebih ke ini loh. Maksudnya kan kita itu kan mencari gimana caranya sekarang di era digital ini biar bisa ngerasain analog. Nah, salah satu caranya yang mungkin pakai preamp itu. Di harga berapa itu kemarin? Itu murah. Di bawah 1 juta, kayaknya atau 1 jutaan deh. Oke, akhirnya seiring berjalannya waktu, di hari yang sama dilakukanlah pembongkaran. Nah, ini bercerita tentang mobil gua gitu loh. Jadi pas waktu dibongkar, Kosanto itu menyarankan, sini lihat, gue bilang gitu. Ini gue pintu lu, gue bikin rigid ya, gitu. Oh yaudah terserah digituin. Nah, treatment ya biar Kosanto aja yang ngejelasin treatment apa yang Koko lakuin di mobil gua bagian sektor pintu dulu. Bagian pintu ya. Kan punya Ko Kevin kan kemarin tuh udah ada peredamnya, udah lumayan lengkap lah dan bagus juga peredamnya kan. Betul, CPK. Nah, tapi ada yang kayak udah ada yang kotor, yang kayak udah kebuka terus kayak nggak kerol yang benar gitu ya. Kan kita sobek tuh, bukan kita sobek lah, kita perbaiki, kita ganti sama noise kill. Nah, dari situ kan bolong, boleh nggak nih saya kasih plat, ingat kan? Nah, kata Koko lakuin aja yang terbaik, ya udah kan kita kasih plat tuh. Plat, kenapa kita kasih plat, kenapa nggak yang ada nanya juga kan, kenapa nggak harus plat bolong, kenapa nggak plat langsung? Itu pertanyaan gue. Itu pertanyaan gue. Kenapa mesti pakai jaring? Kenapa nggak pakai yang plat aja yang bener-bener solid? Atau kenapa nggak pakai kayu? Kan kebanyakan ada orang yang banyak pakai kayu. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai plat yang tebel terus di rivet. Nah, sedangkan Koko itu pakai jaring dan dibaut gitu loh. Penjelasannya Koko apa kok? Penjelasan saya sih gini loh, maksudnya kan kalau pakai kayu kena air itu kan ngembang. Udah pasti kayu bukan pilihan. Betul. Karena itu rentan air, cipratan air pasti. Kedua, kenapa nggak plat yang lurus? Karena kan kalau plat lurus itu kita mau ngebentuknya susah. Sedangkan ini kan kita gimana cara kita ngebentuk lubang itu jadi kayak ya nutupin lubangnya bener-bener
lekukannya semua bisa. Plat lurus susah. Plat bengkok gampang sekali diketok langsung dah. Terus bolong-bolongnya diapain? Roll. Masuk semua. Nah, jadi itu oke sih harusnya. menutupi yang bolong-bolong itu karena sewaktu di roll dia nutup gitu. Gigit lagi. Lebih gigit. Iya. Dan kenapa dibaut? Karena Kosanto itu bilang kalau misalkan terjadi something, dia tinggal dibuka. Iya, satu. Kedua, itu kan getar. Pintu itu kan paling buka tutup segala macem. Kalau repeat biasanya ada masa dia di mana itu dia udah kendor. Oh iya, karena mobil bergerak. Kalau baut, mudah-mudahan sih enggak lah, lama. Nggak mungkin lah itu kayaknya, itu kencang banget kok. Oke. Dan pertanyaan gue satu lagi, sewaktu melakukan sewaktu melakukan treatment di pintu itu, gue tanya kok, jamin ya, nggak karat ya? Bautnya. Nah, satu bautnya, satu bahan dari jaringnya itu sendiri. Iya. Nah, kok Kosanto bilang nggak kok, tenang aja kok, gue jamin ini nggak bakal karat gitu. Ya, gitu kan. karena udah emang itu plating juga kan. Ya, karena udah di plating. Oke, lanjut. Bicara soal air. Setelah dilakukan pembongkaran di bagian sektor speaker, ternyata speaker gue itu udah berkarat. Oh, bagian terminalnya. Ya, kena tetesan air kan. Betul, karena ada tetesan air. Jadi nggak semua mobil, ya waktu itu gue udah sering maksudnya kalau yang Sound Edix ngikutin di video kita, yang baru ini, itu tetesan air itu pasti tidak terhindari. Lu mau mobil baru ataupun mobil lama. Betul. Kalau mobil lama, kemungkinannya itu udah pasti lu mesti perhatiin banget. Nah, kalau mobil yang baru, ya paling cuma lembab-lembab gitu-gitu doang. Tapi pasti tetap ada kena karat karena di dalam free air itu sendiri. Itu udah pasti kena tetesan hujan. Kalau gitu kenapa di setiap mobil di bagian pintu pasti ada lubang buat buangan air. Ya, Kalau nggak rapet aja dong. Iya, betul. Karena kaca itu naik turun dan di bagian pelipit. Iya, pelipit kaca kan. List itu. Bagian list itu kan dari karet. Ada umurnya. Dia udah aus, masuk air masuk. Iya. Dia nggak membuang air, tapi malah air itu jadi masuk lah kasarnya gitu. Nah, yang Kosanto lakukan treatment di bagian speaker itu, Koko ngapain kok? Koko kasih apa ya? Topi. Sebutannya topi ya. Jadi topi ya nggak mahal, cuma treatment sesimpel itu yang untuk menghindari tetesan air itu sendiri gitu. Ya, betul. Jadi nggak langsung jatuh ke speaker. Jatuh ke samping. Jatuh. Mungkin kalau sekarang dibuka masih bersih harusnya. Kalau debu itu pasti. Betul. Tapi kalau air harusnya udah enggak. Oke, dan di mobil gue ini kita melakukan solder ulang. Oh iya. Iya dong. Kemarin kebetulan kita pakai timahnya WBT. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu pakai WBT nya. Iya. Kenapa pakai WBT bukan pakai timah yang biasa aja kok? Ya. Standar zero begitu. Nah kita ada beberapa, saya nggak sebut merek deh. Ada beberapa timah yang ya gini loh. Maksudnya kan ini udah pikir kan emang budgetnya juga biasa. Gue pengennya maksudnya itu biar kabelnya kan Nanotech. Kabel Nanotech. Nah, Nanotech itu bagus sih kabelnya. Jadi sayang kabelnya udah bagus, kita kasih timah yang biasa sayang, takutnya nggak maksimal. Jadi nanti kan gini, kabel speaker ngandung ada warna suara. Oke. Speaker dia punya kuningan, itu direct langsung ke kumisnya speaker, itu langsung ke speakernya, langsung ke drivernya. Kalau kita kita solder pakai timah yang biasa, nggak nutup kemungkinan warna suaranya itu nggak bakal bisa maksimal. Ada orang sistem di sekunnya juga, kalau sekunnya yang biasa-biasa aja sama ngandung si skun itu jadi berubah warna suara. Jadi pakainya, kenapa saya pakai WBT itu paling banyak saya pakai, harganya nggak terlalu mahal, tapi ya timahnya juga nggak bakal hitam sih, di solder nggak bakal hitam, nggak bakal korosi lah. Itu satu. Kedua dia netral, dia tidak memberikan warna, nggak ada warna, ya netral lah, warna netral. Lebih netral tuh WBT kalau boleh bilangin. Oke, dan jadi yang di kabel speaker yang sebelumnya itu yang gue punya kepala itu dibuang karena kabelnya udah
Korosi. Ya kena korosi lah. Iya. Jadi akhirnya digunting, dibuka lagi yang baru, dikasih seal lagi, disolder ulang. Nah, bener apa enggak nih kok? Cara menyolder speaker itu nggak cuma serta-merta cuma yaudah nempel begini doang. Oh enggak. Nggak dong. Enggak. Karena terminal dan kabel itu harus nempel. Nempel, dan ketika nempel harus mateng. Baru lepas. Dan itu kebiasaan ya. Maksudnya itu udah harus terbiasa. Ya secara nempel udah nempel belum tentu mateng. Kematangan pun ada yang meleleh. Iya. Entah kabelnya, entah si terminalnya. Jadi itu ada trik lah. Instalasi itu ya ada triknya. Semuanya juga nggak cuma kita lihatnya biasa, tapi sebenarnya yang dilakuin nggak biasa. Bahkan tuh hal paling kecil. Iya. Dan akhirnya dari sektor pintu itu sendiri di apa namanya? Bagian komponen speakernya juga di bagian door trimnya itu ternyata belum disobek bagian untuk SP yang gue pakai noise shield yang buat speaker, peredam speaker itu ternyata belum disobek. Nah, akhirnya disobek, kita ganti yang apa? Peredam speaker itu. Oh, yang noise shield. SPR, iya. Yang SPR yang bagian noise shield itu akhirnya dibuang. Gue beli lagi yang baru, mau nggak mau harus nambah karena bentuknya dia itu udah meleot. Jadi gue harus ganti yang baru buat lebih perfect lagi dah setelah bibir dari door trim itu dibuang gitu loh. Sebelumnya kan dibuang, jadi ini mesti dibuang. Oke, dari sektor pintu udah beres deh. Terus akhirnya penempatan itu semuanya masih ada di kolong jok. Yeah. Semua masih ada di kolong jok. Nah, bagian apa namanya? Gue lupa. Preamp-nya itu ditaruh sebelah kanan. Ditaruh sebelah sebelah kiri. Di sebelah kiri itu subwoofer sama prosesor. Sama bukan subwoofer. Kiri satu subwoofer aja. Subwoofer doang, yang sebelah kanan tuh ternyata ada di pantat gue semua gitu loh. Sama di sebelahnya prosesor ada amplifier sama preamp. Iya, kelebihannya si Intersys ini yang 1.4 ini kecil banget. Karena jadi bisa ditaruh di bawah bahu. Iya, campur sama prosesor juga, preamp juga. Iya, kecil, dan suaranya juga buat gua nggak jelek, bener. Nggak kendor, iya. Nggak kendor, bener gitu. Cuma ya karena ya elah coy, gua kan ngedengerin installer hebat semua. Terus tiba-tiba masuk mobil gua, aduh powernya pasti berasa kurang lah. Kan gua seperti yang gua bilang, kuping itu selalu naik, nggak pernah turun. Lu udah nikmatin yang enak, tiba-tiba dengerin yang biasa aja. Yes, betul. Bukan kuping manja, tapi cobain rasain sendiri deh. Mobil lu sistemnya segini, yang bener ya, jangan apple to apple sama mobil lu. Lu mobil lu udah segini misalkan harganya 100. Lu dengerin mobil yang 400 atau yang 500, tiba-tiba lu masuk lagi ke 100. Tapi yang bener ya, dengan installer yang sama, jangan installer berbeda. Installernya sama, lu dengerin. Misalkan lu datang ke workshop, misalkan ke Zero, lu dengerin mobil gua. Habis dengerin mobil gua, lu dengerin lagi mobilnya yang satu lagi nih. Lu masuk lagi mobil lu. Aduh, kok begini sih? Kuping gua ada yang salah nih, apa hal gitu. Iya. Ya, itu salah satunya, ya salah satu analoginya. Oke. Abis kita ngomongin pintu udah selesai, bagian sektor pintu udah selesai. Terus di saat yang sama, ini nggak ada dokumentasinya gitu loh. Kita kan kerjain sampai malam waktu itu. Terus akhirnya gue buka tutup bagasi. Di bagian bagasi gua, bagian belakang itu kan ada ada door trim juga kan di bagian bagasi. Itu gue dipakein peredam juga. Setelah gue buka, sebelum gue buka, dia selalu setiap kali kalau gue tutup itu pasti nganga. Tutup pasti door trim nganga. Taruh kata lu gebuk kayak lu balikin. Jadi setiap kali gue buka bagasi, gue pasti gebuk untuk rapetin klipnya. Akhirnya pas gue buka, waduh, gue bilang ini kok naroknya itu peredam itu cuma ditaruh begitu doang gitu loh, nggak diteken. Dan di pinggirannya yang harusnya tidak dipakai peredam, ini dipakai peredam dan tidak mengikuti kontur dari door trimnya itu sendiri gitu loh. Jadi sewaktu Kosanto lagi tuning itu segala macem, gua malah ngurusin bagasi. Gua gunting, gua tempel, gua gunting, gua buang. Harusnya klipnya itu tembus. Ini gaya gua nggak enak deh. Harusnya tembus, bolongannya itu tembus untuk nempel ke besi. Ini malah terhalang sama NK18. Iya. Akhirnya gua sobek, gua gunting, gua tembusin lagi. Lebih nggak enak ini gaya gua. Akhirnya gua tembusin lagi gitu loh. Akhirnya
ada bahan yang gue buang, klip gue ganti baru, gue beli sama Kosanto, akhirnya kok ada gak klip buat Innova. Ada tuh, lu ambil aja di sana. Gue ambil kalau nggak salah 5 atau berapa gitu. Akhirnya gue beresin. Klipnya juga pada kokong. Waduh, ada yang hilang. Iya. Ada yang hilang, ada yang patah. Gue tuh anjing. Ya nggak gini juga gitu loh. Akhirnya di bagian dalam dan di bagian door trim itu gue roll sendiri, gue roll ulang. Dan fantastiknya itu masih bisa dibuka, masih bisa gue angkat. Masih bisa gue angkat peredamnya itu bukan NT18, tapi yang CTK-nya itu masih bisa gue angkat loh. Kok nggak nempel? Gue pinjem rollan sama Koko. Gue yang roll ulang. Rak, semuanya sampai bener-bener mengikuti kontur dari door trim itu sendiri. NK18-nya juga masih bisa gue angkat dan gue roll juga. Nah itu NK18 bukan hanya cuma ditekan doang, udah dibuka, tempel doang. Enggak, gue roll. Terserah deh orang mau treatmentnya kayak gimana. Kalau buat gue roll. Akhirnya gue coba, gue pinggirnya gue gini-giniin, ternyata udah nempel sempurna. Oke nih, home pimpa nih, gue pasang, jegrek, sampai sekarang kagak nggak. Sampai sekarang nggak. Udah nih, setelah berapa lama udah tuning sama Koko, oke head unitnya masih pakai head unit Intersys yang Android. Habis itu udah berapa lama ya kok ya? Gue balik lagi ke lu. Nggak lama lah. Ya, sebulan nih kayaknya. Sebulanan, gue nge-review akhirnya gue nge-review Nico SP Audioworks. Nah di sana dia memperkenalkan acapella kok. Habis dengerin acapella di mobil, gue waktu itu kalau nggak salah nge-review Innova Reborn yang pakai acapella. Habis itu yang 3-way, akhirnya gue ngedengerin lagi yang Innova yang 2-way-nya, yang acapella juga. Tapi posisi Twitternya itu berbeda sama mobil gue. Gue masih di segitiga waktu itu. Tadi dengerinnya itu di atas. Bilang, nih lu speaker lu Twitter lu kok cakep banget, gue bilang gitu. Acapella emang bagus, bukan yang gak bagus. Si Kosanto salah satu dealernya juga. Jadi kalau yang mau acapella di daerah Jakarta Barat nih, Jakarta Barat kan? Yeah, daerah Jakarta Barat, lu masih bisa kesini. Di Twitternya itu kok spesial? Iya Sak, karena posisinya dia bilang gitu. Gue contek lah, nggak pakai lama. Besoknya langsung gue datang ke Kosanto. Terus gue bilang sama Kosanto, kayaknya Twitter gue mau naikin deh. Dari sini gue mau naikin ke pilar. Terus Kosanto bilang apa ya? Dari dulu. Akhirnya dia bilang dari dulu, mesti. Ya, itu baru bener kok gitu. Udah bantai aja gue bilang gitu. Akhirnya pilar gue dibantai, di posisi naik ke atas, dan di saat yang sama juga gue akhirnya ganti Kenwood head unitnya, 9720 XS itu salah. Kira nggak apa-apa, gue nggak pakai Android, yang penting masih bisa Apple CarPlay. Ya kebanyakan kan gue denger dari ini juga kan, Apple Music, gue denger dari Apple Music. Terus akhirnya dituning sama Koko, jauh suaranya. Oke ya. Jauh, nggak ada kendornya. Koko tuningnya, jadi pagi gue taruh mobil, setelah gue pulang kantor, gue ambil sama Koko. Dan lu tahu Kosanto tuh ngomongnya apa? Pertama kali gue masuk langsung bilang, kok inget ya 2-way ya, lu inget ya 2-way ya, dia bilang. Inget ya 2-way. Jadi di mobil gue itu kurang lebih, ya pokoknya 10 kecil lah, 10 lebih dikit lah, jadi jatuhnya. Mahal di HU. Mahal di head unit, lu jangan hitung head unit yang lu biarin aja. ya buat gua kan ini investasi kan. Jadi lu ganti head unit, nanti setelah perangkatnya itu nanti berubah, perangkatnya berubah, head unitnya tetap sama. Jadi nabungnya itu cuma beli di head unit doang. Ya betul. Nah, sisa-sisanya untuk yang lainnya, jadi gua nggak keluar lebih banyak lagi gitu kok. Setelah gua dengerin mobil belum lemes kok. Lemes. Waktu itu masih rada kaku, belum lemes, dan gue masih belum terbiasa. Akhirnya nanti kok diinin lagi aja gitu. Gile lu itu jam berapa? Jam 12, setengah 12 kalau salah. Setengah 12 deh kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum gue dengerin. Ya, akhirnya apa ya? Pulang, aduh kayaknya masih belum nih gitu ya. Nah, akhirnya besokannya di fine tune lagi sama Koko. Itu karena udah kemalaman, baru beres. Baru kok bisa gelap ya? Gue bilang gitu, belakangnya gitu loh. Nah, ada trik gak kok? Biasa 2-way dengan harga segitu kok. Lu ada trik khusus gak sih kok? Maksudnya kita bicara khusus 2-way ya di mobil gua ini. Kita bicara 2-way bukannya 3-way. Ada trik khusus gak sih kok untuk ngehadepin mobil yang khususnya 2-way? Enggak loh. Kalau gua sih nggak ada trik khusus. Cuman untuk jadi gini, gua mau budget yang lumayan tinggi.
kita juga udah kerjain, yang sedang juga kita udah kerjain, yang murah pun kita udah kerjain. Apa yang dari 3 ini sama? Instalasi. Jadi basicnya dari sebuah audio itu adalah pondasinya itu kan kelistrikan. Itu dulu dibenerin. Setelah itu bener semuanya benar, kita instalasinya benar, cara pasang kabelnya seperti tadi tuh, trik-trik kecilnya juga kita benerin semua. Pasangnya benar, angle-nya juga benar. Harusnya perangkat biasa pun mau yang paket harian juga bagus banget sih harusnya sih. Pasti dengan harganya ya. Kayak kemarin ada Fortuner juga satu. Jadi dia bilang gini, ini orang unik. Jadi dia pasang harian, pasang subwoofer kolong. Percaya 1 hari aja. Balik lagi bukan di saya tapi. Jadi ini saya setelahnya 1 hari pasang subwoofer kolong. Habis itu nggak enak. Apa yang dilakuin? Balik ke tokonya, tolong copotin buat kamu. Ini serius. Nah akhirnya ketemu saya ngobrol-ngobrol, Om percaya nggak kalau Om nggak usah ganti speaker, cuma ganti satu, kemarin tuh saya kasih Ojora, ya 2 juta something lah, pokoknya 2 jutaan lah, 2 juta kecil. Saya kasih Ojora 1, pakai ini aja Om 1, suaranya beda, tanpa ganti speaker. Iya, saya bilang, semuanya bunyi, iya, yakin kamu bisa bagus, coba dulu Om, nanti kalau nggak bagus saya copot semua Om. Oke. Jadi singkat cerita, besoknya dia datang, coba saya mau dengar. Ya udah, saya pasangin segala macem. Ini benar-benar gak ganti speaker. Happy banget. Ini baru benar katanya. Om kalau nonton komen Om di bawah Om. Ini baru benar Om Fortuner. Ini baru benar suaranya. Nah, dari situ dia baru percaya prosesor itu penting banget, tuning itu penting banget. Ya jadi triknya apa kalau OEM kayak gitu? Pengapian lagi kan, ya udah pengapian, instalasi kabel speakernya masuk ke Ojoranya itu dengan benar, nggak kayak Ojora. Kalau saya nggak bilang Ojora juga orang nggak tahu. maksudnya itu bukannya kayak suaranya jadi kayak kasar banget, padahal itu speaker OEM. Ya kayak gitu. Ya, jadi balik lagi ke installernya, bagian treatmentnya, terus jadi, trik itu nggak ada. Bukan trik lah, lebih ke arah treatment ya. Yang penting fondasi benar dulu. Fondasi benar. Yang penting fondasi benar. Jadi sebenarnya gue datang ke Koko ini itu bukan pengerjaannya Koko, tapi bukan pengerjaannya Kosanto. Jadi gue datang ini udah dikerjakan sama waktu itu sama Duta, bukannya jelek, tapi kan umur. Oh iya, kan, tapi kan umur berapa setahunan ya, setahunan lebih. Gue berasa kurang, terus akhirnya gue mau mencoba sesuatu yang baru. Akhirnya gue coba, gue pasang, ada penambahan, yaitu tambah amplifier, ganti RCA, tambah preamp, ganti head unit, ganti angle. Gue cuma nambah itu doang. Bikin pilar. Ya, bikin pilar. Penggantian Twitter, penggantian angle Twitter. Iya. Twitternya itu diarahin, diangle-in. Alasannya kenapa pilarnya kenapa beda Twitter di pintu sama di pilar? Dengan speaker yang sama, suara berbeda. Lu kan sempat tanya juga kan? Iya. Emang beda kok? Beda. Tapi lu setelah dapat sini kok juga bilang sama, ya kan? Nah, bilang kita coba ya. Langsung kan kita coba. Dan emang berubah kan, speaker nggak diganti tapi karena angle itu kan frekuensi tinggi. Twitter tuh kan dia ngedrive untuk speaker untuk frekuensi tinggi itu kan pedang bermata dua, dia bisa bikin indah tapi dia juga bisa bikin sakit kuping. Setuju. Dan itu sangat mengganggu. Nah kalau untuk apalagi two way, dia harus kerja ekstra lebih sedikit berat. Kalau udah di atas, karena dia udah masuk di eye level, otomatis panggungnya itu jauh lebih rapih dan jauh bisa kita ngerasain ketimbang di bawah. Bisa di bawah juga bisa, tapi nggak bakal bisa ngalahin kalau udah di fisiknya di situ. Betul. Nah di atas beda lah. Ya, jadi angle pun pengaruh. Angle sangat berpengaruh. Itu gue setuju banget. Nah, kalau misalkan ya pasti ada buntung-buntungnya lah. Kalau misalkan mesti gue mau OEM ya pasti ada batasannya. Bullshit itu kalau nggak pasti ada batasannya. Pasti. Suaranya enak, bukannya nggak enak. Mungkin installer lain juga bisa melakukan, mereka itu bisa. Ini loh OEM tapi enak bener, suaranya bener gitu loh. Cuma alangkah lebih baiknya kalau di angle gitu loh. Ya kan beberapa orang nggak suka pilarnya dikasih gitu-gituan. Banyak sih yang saya maunya OEM bisa nggak? Bisa, tapi berubah jauh nggak? Berubah jauh.
Tapi bagusnya gimana kan kita nggak tahu batas bagusnya dia gimana. Ya, tetap ada tolak ukur. Ya. Jadi buat Sound Addicts nih, kalau misalkan mau pengen pasang harian ataupun pasang yang profesional dan expert, bisa datang ke Kosanto, alamat nomor teleponnya ada di bawah. Ya kok ya, thank you loh. Udah bikin mobil gue enak. Jadi buat Sound Addicts yang penasaran sama suaranya kayak gimana, yuk kita dengerin. Oke Sound Addicts, sekarang kita udah dalam mobil gue, dan aneh ya rasanya ya. Kalau misalkan biasanya di mobilnya siapa, gitu segala macem. Cuma kali ini bilangnya di mobil gue. Oke, buat yang nggak tahu angle-nya berubahnya seperti apa, ini gue kasih tahu. Mana lagi? Oke. Ini dia angle-nya. Kemarin kan ada di pintu. Akhirnya gue pindahin di pilar sebelah sini. Oke. Perbedaannya sih buat gue cukup signifikan. Karena angle-nya yang dari bawah sekarang jadi eye level. Nose atau eye level. Jadi sejajar lah. Ini bukan posisi nyetir gue. Kenapa duduk ke gue seperti ini? Karena keperluan dari mic gue. Jadi gini loh, gue nyetir kira-kira segini. Berarti kalau gue mundur kan gitu loh. Jadi mic itu jadi posisinya lebih maju. Gue harus lebih mundur sedikit untuk posisi mic ini bisa ngerekam secara perfect lah, secara sempurna. Oke, gak usah lama-lama, kita dengerin lagu pertama. Gue mau kasih lo orang denger 2 lagu. Iya, 2 lagu FLAC 1920 kHz 24 bit.想起来也不过如
Oke, itu dia Sonedix, lagu dari USB, filenya FLAC ya. Terus kita akan coba mainin 2 lagu lagi, yang dari Bluetooth. Kesehariannya gue tuh selalu dengerin itu dari Bluetooth gitu, Apple CarPlay. Sorry Sonedix, sebelum kita mulai dulu, kenapa gue ganti head unit? Ya source-nya harus bagus, nggak ada alasan lain. Source harus cari yang bagus gitu loh. Android buat gue masih kurang lah. Dari Bluetooth pun kayaknya kurang deh gitu loh. Untuk source, gue lebih percaya ke brand yang lebih bermerek. Sorry ngomong, gue brand yang lebih merek kayak Kenwood, kayak Alpine, terus Pioneer juga udah ada yang bagus, Alpine juga ada Android sekarang gitu loh. Tapi kenapa gue jatuhnya itu ke Kenwood? Ya masih affordable lah buat kantongnya gue gitu. Apalagi gue dapetnya juga barang mulus gitu loh. Oke, kita coba aja dari Bluetooth Apple CarPlay. Oke, gue akuin kalau misalkan di mobil gue ini subnya itu kurang. Ya mau gak mau kan gue harus telan. Tapi untuk orang awam, catat ya, buat orang awam ini udah ada. Ini, wih, gila, sub kolong loh. Sub kolong kok bisa gebuk gitu loh. Tapi kalau gue pribadi, gue berasa kurang begini nih. Buk. Yang ini cuma aja buk gitu doang. Tapi nggak ada nya. Bukan kurang besar. Low-nya itu kurang, misalkan itu ada di 40 gitu loh. Ya ini mestinya di 30 gitu loh. Ini baru sampai 40 gitu loh. Ya itu yang gua rasa masih rada kurang. Kalau untuk detail rapi apa segala macam, detail keluar. Rapi, kesusun, belakangnya gelap karena pakai preamp. Mid bassnya lebih solid ketimbang yang dulu waktu itu, karena pintunya itu kan masih kembang pes gitu. Peredamnya juga nggak bener. Dipasangnya waktu itu peredamnya itu nggak bener. Kagak dibersihin dulu pinggir-pinggirannya gua. Udah gitu ngerollnya juga kagak dipakai di roll. Itu kacau banget pas dibuka. Wah kacau ini pintu gua juga akhirnya NK18 sama CTK-nya itu juga gue roll lagi gitu loh. Akhirnya yang lapisan di atasnya itu gue buang, gue ganti pakai 48. Mau nggak mau dirapihinnya pakai peredam yang lain gitu loh. Karena waktu itu juga udah malam dan adanya NK48 di toko Zero Noise itu adanya NK48. Ya udahlah pakai aja kok, per lembar berapa ya itu hitungan lagi deh. Nah mau nggak mau gue harus treatment pintu itu jadi lebih beres gitu loh. Suaranya itu jadi lebih naik gitu. Suara lebih naik, jadi proper, bassnya keluar, vokalnya juga ada di tengah, pokoknya disusun sama Kosanto itu jadi best positionnya. Oke, sekarang kita dengerin lagu yang kedua ya.
Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute. I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made from love? Now isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God's done. Through us, He's given life to one. But isn't she lovely, made from love? Positioningnya seperti apa, layernya seperti apa. Nah sekarang kita dengerin lagu yang buat technical ya kalau nggak salah. Gak ada loncat. Buat gue itu semuanya di eye level semua. Wah, lu punya perangkat awalnya itu base-nya itu gak lebih dari 10 juta, terus akhirnya lu nambah 11 tambah ini sebenarnya jadinya 20-an sih, karena gue ganti head unit lah. Ya dengan perangkat yang seperti ini bisa dibuat proper seperti ini, buat gue sih udah acungin jempol. Tadi kedengeran nggak? Michael Jackson kan seringnya kan nyentikin jari kan, cetek. Di posisi gue ini gue masih kedengeran jenteknya tuh ada, jentikan jarinya tuh ada di mana gitu loh. Oke, lagu terakhir ya, lagunya live. What
close my eyes and dream away. Oh, we must have been in love, but it's over now. We must have been good, but lost it somehow. We must have been in love, but it's over now. And all that I wanted until time had run out. Jadi gimana Sonedix hasil suara di mobil gue ini? Silahkan berkomentar di bawah. Jangan dibully ya tolong, karena harganya memang untuk perangkatnya aja kecuali head unit itu di bawah 15 juta. Di luar perkabelan, di luar fuse. Fuse gue masih pakai Nanotech. Speaker cable juga gue belum rubah, masih Nanotech juga. Speaker cable dari Nanotech. Dan apa ya? Pintu gue perbaikin, bagian sektor pintu gue perbaikin, positioning kayak perkabelan gue ditarik ulang. Pokoknya bagian perintilan itu gue rapihin lagi di bawah kolong bangku itu, sama Zeronis itu ditaruhin papan, jadi taruh kata nggak kelihatan, tapi Kosanto itu bikinnya jadi lebih proper lah, biar nggak gerak-gerak gitu loh. Karena waktu itu dia pernah bilang, kok kalau misalkan taruh bangku, mobil kan tuh bergerak kok. Kalau misalkan nggak dibaut cuma pakai velcro doang, atau ya asal ditempel begitu doang, RCA sama lobang, kalau mobil bergerak dia akan bergoyang juga begini. Jadi alangkah baiknya kok kalau misalkan kita patenin aja di dalam, kita patenin aja di bawah gituin. Bukan cuma hanya rapi doang, tapi setidaknya mengurangi gangguan-gangguan ke depannya gitu. Karena kita pasang itu di mobil. Fuse nggak masalah, kabel nggak masalah. Setelah udah 1 tahun pakai, fuse juga nggak menurun kualitasnya. Gue cuma ganti head unit, apalagi tambah power 1, ya suaranya jadi lebih naik, suaranya jadi lebih bertenaga. Cuma penyakitnya di mobil ini buat gue sendiri pribadi adalah subwoofer. Ya maklum lah, subwoofer kolong, gue nggak bilang apa yang lo harapin gitu loh. Buat gue, mereka ada batasannya, ada limitnya gitu loh, dan nggak pakai box juga. Jadi Sonedix semua, gue minta doa restu agar gue bisa dapat berkat lagi untuk mengupgrade mobil gue naik ke 3-way dan buat lebih proper lagi. Oke Sonedix, thank you banget. Jadi yang buat Sonedix mau upgrade audionya yang harian, Kosanto juga ada paket hariannya juga. Mau dari yang low, mid, high, proper, profesional, kayak mau yang kontes apa segala macam, dia juga bisa. Alamat tempat teleponnya ada di bawah. Thank you Kosanto udah bikin mobil gua jadi lebih better, lebih enak lagi, dan lebih proper lagi. Jadi Sonedix, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.